Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Budiman, mahasiswa Universitas Cyber Asia. Saya dari jurusan Sistem Informasi kelas SI 203. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang Anger Management untuk ujian akhir semester di mata kuliah Estetika Humanisme. Oke, mari kita mulai. Pokok pembahasan yang akan kita bahas yaitu pengertian emosi dan anger management tersebut, marah sebagai sebuah emosi emosional, faktor penyebab muncul marah, mekanisme otak saat marah, pentingnya anger management, jenis-jenis rasa marah, peran otak dalam anger management, faktor-faktor penyebab timbul marah, tips, teknik anger management, anger issue, and case study. Mengapa seseorang perlu menerapkan anger management? Kalau marah tidak boleh dilampiaskan dengan tindakan agresif, lantas bagaimana harus meredam amarah tersebut? Mari kita lebih mengerucut dulu dengan pengertian emosinya terlebih dahulu. Perasaan yang ada di dalam diri baik berupa perasaan senang atau tidak senang, perasaan baik atau buruk, berbagai perasaan yang kuat, perasaan benci, takut, marah, cinta, senang, dan kesedihan. Emosi merujuk pada suatu perasaan atau pikiran-pikiran khasnya, suatu keadaan biologis dan psikologis, serta serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Marah adalah salah satu jenis emosi yang muncul akibat adanya pertentangan atau gangguan sehingga menimbulkan perasaan kesal, kecewa, frustasi, atau sakit hati. Seseorang bisa marah pada orang tertentu karena faktor tertentu, acara atau peristiwa traumatis, dan marah pada masalah pribadi. Marah seringkali menjadi senjata bagi semua makhluk untuk mempertahankan hidupnya, melalui cara atau mekanisme yang paling alami, yaitu menyerang makhluk lain yang menjadi pengganggu atau pengancamnya. Namun manusia memiliki penyebab marah yang lebih beragam. Tidak sekedar ancaman yang bersifat fisik semata, harga diri yang merasa direndahkan, harapan yang tidak terwujud, adanya perasaan permusuhan yang terus-menerus juga merupakan hal-hal yang sering kali mendorong terjadinya marah. Dilansir dari National Health Service, marah seperti emosi lainnya yang dapat menimbulkan perubahan fisik dan psikologis, meliput denyut jantung menjadi lebih cepat, dada terasa sesak, tubuh memanas, otot menjadi tegang, dan biasanya akan mengepalkan tangan, mudah tersinggung, merasa terhina, merasa membenci, atau bahkan menangis karena marah, berteriak, memulai perkelahian, memecahkan atau melempar barang, dan mengabaikan seseorang. Physiology of anger. Marah memiliki mekanisme di dalam otak sebagaimana proses-proses emosi lainnya. Sebagaimana diketahui, otak memiliki satu bagian yang disebut amigdala, yang memiliki fungsi untuk mengidentifikasi ancaman-ancaman. Ancaman-ancaman tidak selalu harus bermakna fisik, tetapi juga bermakna psikologis. Seperti perkataan, jika ada sinyal ancaman yang teridentifikasi oleh indera atau juga otak, maka amigdala akan mengirimkan peringatan-peringatan. Seringkali peringatan-peringatan ini sangat cepat dan efektif, sehingga kemudian membuat manusia langsung bereaksi terhadap sinyal-sinyal yang dikirim amigdala ini sebelum sampai dan mendapatkan tanggapan yang normal dari korteks, yaitu bagian otak yang bertanggung jawab terhadap proses berpikir dan menimang. Sehingga reaksi yang ditimbulkan dari proses marah tersebut bersifat tanpa pertimbangan sama sekali.
Dengan kata lain, otak memiliki saluran yang sangat cepat untuk bereaksi tanpa adanya pertimbangan-pertimbangan. Ini yang disebut refleks. Physiology of anger. Prefrontal cortex ada 4, yaitu pertama prefrontal cortex, hypothalamus, amigdala, hippocampus. Ketika seseorang marah, terdapat mekanisme fisik yang berubah dan memiliki mekanisme hormonal yang secara otomatis akan dilepas oleh tubuh. Ketika marah, di dalam otak akan melepas sejenis bahan kimia yang bernama katekolamine. Bahan kimia ini berfungsi sebagai neurotransmitter. Pelepasan bahan kimia ini akan menimbulkan ledakan energi yang akan bertahan beberapa menit. Selanjutnya, melalui proses yang cepat, kemudian ada tambahan pelepasan hormon adrenalin dan noradrenalin yang menyebabkan rangsangan untuk marah bertahan lebih lama dan menimbulkan reaksi-reaksi yang tidak logis, seperti berani yang berlebihan, tidak peduli, bahkan bisa sampai pada perbuatan yang sangat ganjil. Bersamaan dengan berbagai proses pelepasan hormon-hormon dan bahan kimia di dalam otak tersebut, kemudian secara fisik akan berdampak kepada detak jantung yang meningkat, otot-otot tubuh yang meregang, tekanan darah yang meningkat, lalu nafas yang meningkat seiring dengan detak jantung yang makin kencang. Wajah menjadi kemarah-marahan seiring dengan aliran darah yang meningkat. Ikutnya pelepasan adrenalin sebagai akibat dari proses marah tersebut kemudian menyebabkan situasi marah bisa bertahan lama, bahkan sampai beberapa hari, karena hormon adrenalin tersebut bertahan dalam waktu yang lama, berjam-jam, bahkan terkadang berhari-hari. Pelepasan adrenalin tersebut juga membuat ambang batas marah menjadi lebih rendah, sehingga seseorang akan lebih rentan marah jika mengalami gangguan. Anger management adalah belajar mengenali tanda-tanda pada diri saat marah dan mengambil tindakan yang sehat dalam meluapkan kemarahan. Secara sederhana diartikan bahwa anger management adalah mengendalikan rasa marah, bukan mencegah atau menahan rasa marah. Pentingnya anger management. Saat marah, secara alami tubuh akan menanggapi emosi tersebut secara agresif. Hal ini merupakan bentuk-bentuk perlawanan dan pertahanan diri. Saat marah harus menghindari tindakan agresif berupa kekerasan fisik karena bisa membahayakan orang lain dan merugikan diri sendiri. Jika sampai terjadi, pasti akan menyesal atas apa yang dilakukan. Perasaan menyesal bisa menimbulkan rasa membenci diri sendiri dan pada akhirnya bisa berdampak buruk bagi kesehatan, seperti meningkatnya risiko depresi, tekanan darah tinggi, hipertensi, dan penyakit jantung. Jenis-jenis marah ke dalam atau implicit anger in, yaitu rasa marah yang diarahkan ke dalam diri sendiri yang mengakibatkan depresi dan kebencian yang ditahan. Marah keluar atau explicit anger out, yaitu rasa marah yang diarahkan kepada orang atau benda lain yang merupakan pengekspresian dari perasaan benci dan permusuhan yang tertahan. Peran otak saat marah. Sebagaimana diketahui, marah yang tidak terkontrol bisa sangat membahayakan baik bagi diri sendiri maupun terhadap orang lain. Kelebihan manusia dibandingkan dengan makhluk lain adalah dikaruniai otak untuk berpikir dan mengontrol dirinya. Walaupun marah juga dihasilkan dalam mekanisme otak, namun pengendalian marah juga dilakukan oleh otak. Itulah sebabnya seseorang harus mampu mengendalikan kemarahannya melalui proses pengendalian di dalam otak. Marah adalah luapan emosi yang normal. Akan tetapi, terus-terusan marah dengan tanpa alasan tentu tidak baik bagi kesehatan dan kesejahteraan diri sendiri. Oleh karena itu, penting untuk identifikasi penyebab marah. Pertama, marah akibat kurang tidur.
Hal yang sering menyebabkan emosi meledak tanpa sadar adalah karena Anda sedang kelelahan atau tidak cukup tidur. Kurang tidur dapat menyebabkan otak ikut kelelahan sehingga kerjaan menurun. Alhasil Anda sulit berkonsentrasi, jadi suka bingung sendiri, sulit berpikir jernih, hingga sulit untuk mencerna informasi baru. Tubuh yang kelelahan ditambah dengan kerja otak yang loyo membuat produktivitas Anda merosot tajam yang kemudian berbuah menjadi stres. Stres akibat tuntutan pekerjaan ditambah berbagai efek kurang tidur bisa membuat emosi meledak bagai bom waktu. Penyebab marah, depresi. Hanks juga mengatakan bahwa seseorang yang suka marah tanpa sebab bisa disebabkan oleh depresi yang mungkin ia miliki, baik disadari maupun tidak. Selain menyebabkan rasa putus asa dan nelangsa, depresi juga bisa menyebabkan seseorang mudah marah. Bahkan kadang orang-orang depresi bisa merespon suatu hal dengan perilaku atau ucapan kasar. Depresi juga mungkin membuat seseorang melakukan hal-hal yang beresiko, contohnya seperti menyetir ugal-ugalan dengan kecepatan tinggi, merasa diabaikan. Psikolog Rebecca Wong, LCSW, berpendapat bahwa rasa diabaikan atau tidak dipedulikan oleh orang-orang sekitar bisa membuat seseorang jadi mudah marah. Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang berharap dan mencari kepuasan dari berhubungan sosial. Ketika kebutuhannya tidak terpenuhi, hal ini bisa menimbulkan emosi negatif, salah satunya kemarahan. Memiliki penyakit tertentu. Penyebab suka marah tanpa sebab mungkin berakar dari penyakit yang dimiliki selama ini, misalnya hipertiroidisme yang seringnya terjadi pada wanita dan kolesterol tinggi. Hormon tiroid mengendalikan semua hal yang berkaitan dengan metabolisme tubuh. Jika jumlahnya berlebihan dalam tubuh, hipertiroidisme bisa menyebabkan menjadi gampang gelisah dan sulit berkonsentrasi. Tips anger management: mundur sementara dari sumber marah. Cobalah untuk berpikir dalam merespon, misal berhitung dari 1 sampai 10 sebelum bereaksi tersebut terhadap sesuatu, atau berjalan sejenak untuk mendinginkan pikiran. Bisa dengan melakukan hal-hal yang bisa membuat kita mereda amarahnya, misal mendekatkan diri dengan Allah atau melakukan ibadah. Lalu selanjutnya, luapkan rasa marah dengan tepat. Luapkan dengan kegiatan lain, misal menuliskan pesan, ya seperti ini. Bisa meluapkan ke Yang Maha Kuasa atau curhat langsung ke Yang Maha Kuasa dengan keyakinan masing-masing. Setelah tenang, komunikasikan dengan kepala dingin. Lakukan metode time out. Bila masalah yang memicu amarah cukup pelik, carilah tempat yang tenang lalu duduk dengan tegap dan nyaman. Setelahnya, lakukan teknik pernapasan dalam. Lakukan kegiatan lain untuk mengalihkan rasa marah. Konsultasikan kepada psikolog. Anger management teknik. Try some breathing exercise. Think about your desire. Ya, ini yang mungkin bisa meredam amarah. Dan ini untuk yang saya gunakan untuk bahan presentasi ini adalah dari presentasi guru saya sendiri, dan ini adalah sumber atau referensinya. Terima kasih. Demikian saja untuk penyampaian saya. Maaf bila ada kesalahan atau salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.